Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, jemaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, saya melarat sedikit, nama saya tidak ada LC-nya. Jadi LC itu kalau ditempelin ke saya singkatannya langsung Cengkareng. Nah, saya memang orang Cengkareng asli. Jadi kalau pakai produk sekolah di ujung nama saya MA. Kalau pakai produk sekolah. Cuma kan kadang-kadang antara gelar sama kenyataan suka beda. Sarjana ekonomi bikin warteg bangkrut kan. Ada sarjana listrik masang bohlam pakai kesetrum gitu. Nah, ya udahlah, itu menandakan bahwa saya pernah sekolah sampai S2, itu aja. Selebihnya kan nanti tinggal teman-teman yang nilai ini sesuai apa enggak ini sebenarnya S2-nya gitu. Cuma saya takut kalau LC itu khawatir terlalu berat, biasanya harus keluar negeri. Saya keluar negeri cuma jalan-jalan doang, itu juga ke Malaysia nyobain durian musangking. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kita melanjutkan. Jadi masih kajian tentang Al-Quran yang ada hubungannya dengan hukum. Kita masih di Al-Quran. Saya lupa surah Al-Imran ayat 7 kalau nggak salah ya. Walladzi anzala 'alaikal kitaba fihi ayatun muhkamatun wa ukhra mutasyabihat. Allah lah yang menurunkan kepadamu ya Rasulullah Al-Quran. Tapi di dalamnya terbagi dua tuh. Ada dua besar ayat. Ada namanya ayat muhkamat. Ada namanya ayat mutasyabihat. Apa ayat muhkamat? Muhkamat itu ayat yang gampang dicerna. Yang mudah dipahami. Jadi kalau teman-teman udah biasa mahamin Al-Quran, ini gampang. Ya ladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum. Ini puasa Ramadan ini. Gampang itu mah. Nah, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ini ayat tentang jual beli halal, riba haram. Titik. Itu muhkamat. Atau ayat tentang sejarah, tentang Nabi Musa yang menerima wahyu di Bukit Tursina. Innani anallahu la ilaha illa ana fahla'na ilaka, aku ini Allah. Itu gampang itu memahaminya. Itu namanya muhkamat. Ayat yang secara zahir gampang dipahami. Itu namanya muhkamat. Iya Ustaz, yang paham yang kagak paham, saya lagi ngomongin yang pinter. Yang nggak pinter diam aja dulu ya. Tapi ada ayat-ayat yang namanya mutasyabihat. Mutasyabihat itu nggak semua orang, bahkan bisa jadi semua orang nggak tahu. Apa sih maksud dari alif lam mim, Toha, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Itu apa maksudnya? Coba. Itu mutasyabihat. Nun. Apa terjemahnya nun? Ya nun. Maksud Allah dengan menurunkan huruf nun itu apa? Pernah teman-teman mendengar alif lam mim itu apa terjemahnya? Ya alif lam mim. Yasin apa? Ya Yasin. Maka saya kadang-kadang suka bercanda dengan, saya bilang yang paling hebat tuh ibu-ibu, ahli tafsir aja. Kalau kita buka tafsir pesantren, alif lam mim, tafsirnya apa? Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang maha tahu apa maksudnya. Nyerah tuh. Siapa? Jalaluddin Asyuyuti. Jalaluddin Al-Mahali kitabnya tafsir Jalalain. Wallahu a'lam. Aman, memang itu aman dah. Aman. Sama apa? Wastawa ilal ars. Allah bersemayam di aras. Apa sih maksud istiwa di aras? Wallahu a'lam. Wa yabqa wajhu dzil jalali wal ikram. Kekal wajah Allah. Emang Allah punya wajah? Bagaimana wajah Allah? Wallahu a'lam. Itu namanya muhkamat, mutasyabihat. Enggak bisa dipahami secara langsung. Nah, kalau dalam kajian fikih ada namanya qat'iyud dilalah, ada namanya zanniyud dilalah. Qat'i pasti, zanni ini masih sangka-sangka. Kalau tadi kita bahas ulumut tafsir, tadi tuh alif lam mim itu mah nggak diurusin juga nggak apa-apa, tetap aja di ibadahnya. Alif lam mim apa terjemahnya? Gua nggak tahu, udah pokoknya Quran. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Gue baca 3 kali, udah 30 tuh. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Terserah dah. Tapi kalau fikih mah harus ada jawaban. Sebab ini bicara hukum. Gini Pak, di ayat, saya lupa surah apa ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru.
Perempuan-perempuan yang dicerai oleh suaminya, maka dia nggak boleh nikah selama 3 kuru. Salah satu kuru. Kuru itu bahasa Arab Qur'in. Terjemahnya bisa 2. Bisa haid, bisa suci. Yang mana yang mau diambil? Itu namanya zoni. Zoni itu nggak jelas ini. Jadi perempuan kalau habis diceraikan sama suaminya, idahnya 3 kali suci apa 3 kali haid? Bapak mau jawab yang mana? Suci, mazhab Syafi'i. Haid, mazhab Hanafi. Langsung kawin Pak, mazhab setan. Tuh, ini nggak bisa dicuekin. Kalau tafsir dalam tanda petik, mohon maaf, dicuekin sama ulama, wallahu a'lam. Tapi fikih nggak bisa. Fikih harus ada jawaban. Sebab ini kepastian hukum. Kalau begitu, ini mau dipakai 3 kali suci. Kasih gini Pak. Mohon maaf ya. Kalau orang-orang yang cerdas itu, orang-orang yang ngerti, kalau harus terpaksa nyerein istrinya, ditunggu ketika dia suci dan tidak habis hubungan badan. Itu namanya talaknya talak sunni. Bercerai ala sunnah. Tapi kalau istrinya lagi haid atau semalam hubungan badan, paginya diceraiin, itu namanya talaknya talak bid'i. Talak versi bid'ah. Itu maksudnya tuh. Sunni gimana? Lu nggak bisa dibenerin nama istri. Lagi haid, tungguin sampai suci. Habis dia suci, jangan hubungan badan, baru terjatuhkan talak. Jadi dihitungnya dari suci Pak. Sucinya sekali, head suci lagi, selesai. Dia boleh nikah. Tapi kalau dari head diceraikan, maka ketika head nggak dihitung. Makin panjang tuh nanti masa iddahnya. Nah kata kuru itu di mazhab Syafi'i artinya suci. Di mazhab Hanafi artinya haid. Yang dipakai di Indonesia suci. 3 kali suci. Ini namanya zoniud dilalah. Zoni itu nggak pasti. Maka ulama akhirnya beristihad. Yang kedua, soal perempuan sholat di masjid, Pak. Itu kan Sayyidina Umar ngelarang. Perempuan jangan sholat di masjid. Sayyidina Umar. Nah, tapi Siti Aisyah mengatakan, la yamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan pernah melarang perempuan-perempuan ciptaan Allah untuk datang ke rumah-rumah Allah. Pendapat siapa yang mau dipakai? Itu namanya zoniud dilalah. Tapi ini harus ada kata akhir. Nggak boleh. Wallahu a'lam. Nggak boleh Pak. Sebab ada orang perempuan yang mau ke masjid. Maka kata ulama, boleh perempuan ke masjid. Tapi yang udah tua-tua aja ya. Aman. Yang muda-muda jangan. Sebab kadang-kadang yang muda ke masjid aja skincare-nya mantep. Nanti yang laki-laki ketika di jalan ketemu yang perempuan jadi nggak khusus sholatnya, kebayang yang di jalanan. Maka kata Nabi kan, sholat terbaik bagi laki-laki saf paling depan, tapi terbaik bagi perempuan saf paling belakang. Karena posisinya begitu tuh. Kalau bisa yang saf depan perempuan itu nenek-nenek besok tarawih. Yang paling belakang ini anak muda, ABG laki di belakang, belakangnya nenek. Aman, nggak akan ada janjian itu. Nah, tapi kalau di belakangnya ditaruh ABG yang perempuan, itu bisa bahaya Pak, bisa ngintipin mulu begitu. Nah, itu dia namanya zoniud dilalah. Yang masih sekarang Pak terjadi ini. Kali soal nikah. Kalau bahasa hadisnya la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. La nikah, terjemah kita bahasa Indonesia apa? Tidak nikah. Ini sebenarnya mau tidak sah apa tidak sempurna? Ntar ada bandingannya Pak. Tidak sah nikah tanpa seorang wali dan 2 orang saksi. Atau tidak sempurna. Emang ada tidak sempurna? Ada Pak. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ini tidak sah apa tidak sempurna? Ayo. Tapi kita kadang-kadang nggak istiqomah nih. Ketika ayatnya hadisnya tentang sholat kita bilang nggak sempurna, boleh sholat di rumah. Iya. Tapi kira nikah kita bilang tidak sah. Tuh. Karena la dalam bahasa Arab bisa la lis-sihhah, bisa la lil kamal.
ini kenapa terjadi perbedaan pendapat ulama. Jangan dicegah, Pak. Karena satu saat satu saat itu kita bisa menggunakan pendapat yang berbeda. Teman-teman, mohon maaf saya teman-teman yang mazhab Syafi'i ini yang bersentuhan laki perempuan batal. Di sini doang, Pak. Ntar mah di Mekah enggak batal. Pergi haji enggak batal. Susah kalau batal. Teman-teman kita orang Turki perempuan yang pakai kaos kaki, Pak. Karena di mazhab Hanafi ini bukan aurat. Jadi kalau Bapak bilang batal, ketendang sama kakinya orang Turki, bubar tawafnya. Baru berapa putaran? 2 putaran, minggir, wudu. Masuk putaran ketiga, keempat, ketendang lagi, minggir, wudu. Kagak rapi-rapi. Untung ada mazhab Ahmad bin Hambal yang bilang nggak batal. Untung ada mazhab Maliki yang bilang nggak batal. Untung ada mazhab Hanafi yang bilang nggak batal. Udah, Pak, ikhtilafu fi ummati rahmatun. Beda pendapat dalam umatku ada rahmat. Ketika kita istiqomah satu saat, waduh ini nggak bisa nih, Karena terlalu banyak ayat, terlalu banyak hadis yang memang ada penafsiran macam-macam. Termasuk ada qat'iyyu dilalah dan zonyu dilalah. Kalau saya boleh mengkritisi ini, Pak, ini saya kritisi kalau saya bilang para pimpinan pesantren, saya gak enak juga dia kiai-kiai gitu. Nikah di bawah tangan, Pak. Bukan nikah siri. Secara tadi itu tidak ada nikah kecuali, itu ada yang mengenapkan tidak sempurna nikah. Berarti tanpa wali boleh. Ini kan cuma tidak sempurna. Bukan tidak sah. Maka di mazhab Hanafi boleh nikah tanpa wali. Ini asal tahu aja, Pak, jangan diamalin ya. Ini mah gue lagi ngasih tahu aja, jangan kata Ustadz pula yang LC langsung cengkareng. Enggak, Pak. Ini lagi ngajarin doang. Efek dari kata la nikaha tidak sah atau tidak sempurna. Kalau dipahami tidak sempurna berarti sah, cuma tidak sempurna. Boleh nikah tanpa wali. Ini ditarik oleh mazhab Hanafi. Di mazhab Maliki berarti boleh nikah tanpa saksi. Tuh. Maka di mazhab Maliki boleh nikah tanpa saksi, tapi sebelum terjadi hubungan badan harus dipersaksikan yang disebut dengan walimah. Di mazhab Syafi'i tidak sah. Maka kalau nikah ada saksi, ada wali. Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Maka Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, Junto, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 2004 gitu ya, menyatakan bahwa nikah sah jika ada 2 orang saksi dan 1 orang wali dan dicatat di kantor urusan agama kecamatan setempat. Itu namanya sirri, Pak. Nikah sirri itu nikah yang rahasia. Enggak pakai wali berarti rahasia dari walinya. Enggak pakai saksi berarti rahasia dari saksinya. Kalau di bawah tangan enggak sirri, Pak. Saksinya ada, walinya ada. Bukan sirri, itu sirri dari bini tua, Pak. Umpet dari bini tua itu sebenarnya. Sirri itu tidak ada wali. Maka ketika dia nikah walinya tidak tahu. Itu sirri itu bahasa Arab sirrun itu rahasia. Kalau kita ngaji tasawuf ada namanya sirrul asror. Rahasia dari segala rahasia. Itu kalau kita ngaji tasawuf. Agak ngelenceng dikit, Pak. Ada air zam-zam, ada air mineral semacam ini. Bapak lebih setuju air mana? Zam-zam. Berarti level Bapak masih syariat. Kalau tasawuf nih. Syariat, jam keren. Ada korma, ada duku. Berebut yang mana, Pak? Korma. Ya. Kalau tasawuf ditarik. Zam-zam sama air mineral. Yang nikmat Allah yang mana? Dua-duanya. Ayat la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur aku tambahkan yang mana? Yang zam-zam apa mineral? Korma apa duku? Dua-duanya. Nah, udah kejauhan. Ntar berantakan semua. Kalau saya karena ngajar kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, itu kalau bicara sampai ada ungkapan begini, Pak, ungkapan. Rubbama a'taka mana'aka wa rubbama mana'aka a'taka. Kapan-kapan Bapak diberikan sesuatu oleh Allah, maka di saat itu Bapak dicabut nikmatnya, satu nikmat. Kapan-kapan Bapak tidak diberikan nikmat, saat itu Bapak sedang dikasih nikmat yang lain.
Hari ini ada teman kita yang umroh. Alhamdulillah. Dapat nikmat umroh. Tapi tidak dapat nikmat kumpul sama teman di sini. Bapak nggak dapat umroh. Tapi hari ini bisa kumpul sama teman di sini. Nikmat juga kan? Jadi yang dikasih yang mana sebenarnya? Yang umroh apa yang tetap di sini? Yang umroh. Syariat berarti. Nggak ada, Pak. Hari ini ada teman yang sakit. Akhirnya nggak kerja. Dia dikasih nikmat istirahat sama Allah. Kita sehat dikasih nikmat kerja sama sini. Tuh husnuzon sama Allah sampai begitu. Bapak dikasih kaya, kasih nikmat. Tapi saat itu bisa jadi Bapak tidak dikasih nikmat sabar. Kita dikasih miskin, nggak ada. Ditarik nikmat harta kita. Tapi boleh jadi kita dikasih nikmat sabar. Nasi uduk buat orang miskin pagi-pagi nikmatnya luar biasa. Buat orang kaya biasa-biasa aja. Jadi yang dikasih yang mana sebenarnya? Yang kaya yang miskin? Dua-duanya. Udah ngaco. Ngaco. Ntar kapan-kapan ya, kapan-kapan terkajian Ramadan aja kalau mau terus itu. Nah, yang saya gugat tuh nikah di bawah tangan, Pak. Itu kan kesimpulan ulama-ulama kita bilang apa? Sah secara agama, tidak sah secara negara, gitu ya? Ini kalau ada yang mau kawin lagi nih, nih. Itu kan biasanya nggak ke KUA ya? Enggak. Nah, tinggal datang ke rumahnya, temuin babanya, bawa temennya buat saksi, sampai bilang, yang ngomong-ngomong ya, gitu ya. Nah, itu saksi bener. Saksi, tapi lu jangan ngomong-ngomong ya, lu saksinya, lu jangan ngomong-ngomong. Emang saksi buat apa? Sampai dipesan, jangan ngomong-ngomong, awas lu ya. Nih, juta, uang tutup mulut. Saksi apa itu? Iya, saksi mah enggak, Pak, namanya saksi. Iya, gue yang nyaksiin. Emang laki gue kawin lagi? Iya, gue yang nyaksiin. Begitu. Itu saksi namanya. Lah kalau saksi pakai dipesan, bukan saksi namanya. Itu berkhianat namanya. Nah, sekarang coba Pak. Ini implikasi hukumnya. Sah secara negara, secara agama, tidak sah secara negara. Dah. Dia hubungan suami istri. Berarti kan zina secara hukum negara? Ya. Tidak zina secara hukum agama. Ini hukum apa begini? Orang bilang ambigu ini hukum, nggak jelas. Nanti dia punya anak kan, dia punya anak. Akhirnya anaknya adalah anak zina menurut hukum negara, tapi anak sah menurut hukum agama. Bagaimana? Kenapa hukum ini ada? Sebab yang nikah itu dia yang punya hukum. Nah, karena saya punya pesantren, saya pengen nikah lagi, sah secara agama, tidak sah secara negara. Itu yang kita khawatir. Ya sebenarnya ini zina bukan sih? Nah, betul. Ini zina bukan sih? Oh, bukan Ustadz, secara agama, tapi zina secara negara. Karena hukumnya tidak sah secara negara. Maka saya bilang, dirubah aja undang-undangnya, yang mau bini 2, bini 3 tetap boleh ke KUA, begitu. Tetap KUA, bini kedua Pak, ya saya terima nikahnya, dapat surat. Jadi satu orang itu laki bisa jadi punya surat nikah 4. Ada yang bercanda begini, itu kenapa SIM harus diperpanjang, buku nikah nggak diperpanjang ya? Dah, itu implikasi dari la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Apakah sah nikah? Apakah tidak sempurna nikah? Karena perbedaan pendapat inilah maka ulama-ulama mazhab berbeda. Bapak nggak usah bingung, Pak. Kalau ada ulama sekarang ribut beda pendapat, nggak usah bingung. Ulama mazhab aja ribut, Pak. Siapa sih kita dibanding Imam Syafi'i, Imam Maliki, Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi? Siapa kita? Oke, kita narik ke atas, Pak. Sayyidina Umar sama Sayyidina Aisyah, sahabat sama sahabat, beda pendapat, Pak. Siapa sih kita dibanding Abu Bakar yang beda pendapat sama Sayyidina Umar ketika mau membukukan Al-Quran? Jadi jangan heran kalau sekarang banyak ulama-ulama, gue bingung nih, besok Lebaran Muhammadiyah duluan, kita negara belakangan, yang mana yang benar? Dua-duanya benar, Pak. Kita tinggal milih doang sih. Lebaran mau gue duluan aja dah, jadi Muhammadiyah nggak apa-apa deh ya. Kalau puasanya ntar gue ngikutin NU aja belakangan. Dah, itu ada. Jadi kita kembali ke zonni dilalah, ke qat'i dilalah. Ayat misalnya begini.
Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan buat kalian darah, bangkai, daging babi. Itu qot'i Pak, jelas. Qot'i. Tapi di guru saya Profesor Dr. Harun Nasution almarhum itu, dosen saya, dia bilang, itu masih zoni. Coba kalimatnya, walahmul khinzir, daging babi, daging babi. Tulangnya enggak. Kulitnya enggak. Sebutnya daging. Sumsumnya enggak, lemaknya enggak, bulunya enggak. Sebut kalimatnya daging. Ada yang berani nyalain itu. Kan saya pernah cerita, saya termasuk orang yang menggugat ketika kuliah. Profesor, yang namanya dalam bahasa Arab ada namanya majaz. Majaz itu perumpamaan. Persis ketika dia bilang, saya beri 3 ekor ayam. Apa ekornya doang? Enggak dong. Nah, Japa Konfit akhirnya berhasil jadi juara futsal se-DKI. Semua main. Enggak, 3 orang doang. Tapi yang disebut satu perusahaan. Indonesia berhasil meraih medali emas. Semua tuh. Enggak, satu doang. Disebut satu yang paling besar, itu yang dimaksud semuanya. Begitu kalau kita belajar balaghah. Begitu kalau kita belajar gaya bahasa Arab. Apa kata profesornya? Kata siapa itu? Kata ahli balaghah. Ahli balaghah siapa ya? Ya ulama. Oh, bukan kata Tuhan, bukan. Bukan. Saya apa kata Tuhan aja katanya. Coba. Kan kalau kata orang Betawi, skakster ya. Jadi diam aja udah. Profesor, kata ahli tafsir, itu juga begitu kan? Kata siapa? Ahli tafsir. Oh, kata ahli tafsir. Saya mah kata Tuhan. Tuhan bilang daging. Udah begitu. Anda berani tanggung jawab kalau yang dimaksud daging itu semuanya? Anda berani? Saya nggak berani. Makanya Tuhan, Quran cuma bilang daging. Nah, ini sekedar beda pendapat soal bagaimana ulama membaca teks Al-Quran, teks hadis. Makanya ulama tafsir membawa, ulama fikih membawa, ulama tasawuf membawa, ulama pemikiran membawa. Akhirnya khazanah ilmu Islam itu menjadi luas, menjadi banyak. Salah satu kita belajar sekarang fikih. Ada lagi Pak, yang apa namanya? Yang saya kadang-kadang suka kalau baca kitab-kitab fikih klasik tuh suka ada ketemu juga jawabannya. Begini Pak, di kitab namanya Mughnil Muhtaj. Ada orang meninggal. Tiba-tiba udah dikuburin, Pak. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Ini suami saya yang dikuburin. Saya nuntut warisan. Nggak lama, dapat 2 hari, datang lagi seorang laki-laki. Ini dikuburin istri saya. Saya nuntut warisan. Yang dikuburin sama dia juga orangnya. Yang dikuburin satu, yang satu bilang ini istri saya, yang satu bilang ini suami saya. Ini laki apa perempuan sih? Digali kuburannya. Itu salah satu alasan kenapa kubur boleh digali. Kenapa kubur boleh digali? Salah satu alasan itu tuh. Pas digali ternyata itu jenazah kelaminnya 2. Jadi kelamin laki, dia jadi laki nikah sama perempuan. Kelamin perempuan dia nikah sama laki jadi istri. Pertanyaannya, bagaimana cara bagi warisannya? Luar biasa. Mungkin bapak-bapak bilang, masa ada ustadz kayak begitu, emang waktu malam-malam kagak diraba-raba apa? Itu pikiran ente. Maka kesimpulannya begini Pak, jadi ulama kita sudah semacam itu perdebatannya. Begini, ada orang pengen makan. Pada level awal kan begini, level awal perdebatannya. Makan sekarang apa ntar aja ya? Gitu. Yang bilang sekarang, ntar aja. Sekarang, ntar aja. Dah. Yang sekarang jalan lagi tuh berdua temannya sekarang. Ketemu 2. Warteg apa Padang ya? Warteg apa Padang ya? Ya, perdebatannya. Kita masih berdebat di lapangan kulit nih masih. Makan apa kagak ya? Makan apa kagak ya? Sementara udah ada yang berdebat warteg apa Padang. Yang satu masuk ke Padang udah berdebat kikil apa apa rendang ya. Udah masuk ke rendang ayam apa daging ya.
Tuh udah ke situ ulama. Kita masih berdebat pada makan apa enggak ya? Gitu. Udah ke dalam semacam itu. Nah, ini dari bahasa inilah maka terjadi perdebatan tentang hukum-hukum baru yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Karena ada istilah qat'iyud dilalah, ada istilah zanniyud dilalah. Nah, jadi ada yang sudah pasti pemahamannya, ada yang belum pasti pemahamannya. Termasuk kan ulama kita berdebat apakah asuransi boleh atau tidak, karena zaman Nabi tidak ada asuransi pendidikan, asuransi jiwa, termasuk BPJS kan. Apakah bunga bank adalah riba dan sebagainya, itu kan ada zanniyud dilalah dan qat'iyud dilalah. Maka salah satu kenapa terjadi perbedaan pendapat ulama, salah satu penyebabnya Al-Quran dan hadis dipandang oleh ulama, ada dalil yang pasti namanya qat'i, ada dalil yang tidak pasti namanya zanni, termasuk urusan pernikahan. Nah, sampai di sini saya kira kita punya waktu beberapa menit lagi. Ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, dipersilakan. Iya, khusus untuk Valentine gitu ya. Valentine apa Valentine? Nggak jelas deh. Dari sejarahnya aja kan hubungannya sama pendeta kan. Dari sejarahnya saja. Kalau bahasa kasih sayang, Islam sudah mengatakan irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayangi siapa saja yang ada di muka bumi ini. Nanti yang di langit, Allah dan para malaikat, kira-kira begitu deh, akan ikut menyayangi. Nah, ar-rahimun yarhamuhullah. Orang yang punya rasa kasih sayang, Allah akan sayang. Cerita pelacur ngasih minum anjing yang kehausan. Cerita orang yang masuk neraka gara-gara menyiksa kucing. Bukan hanya pada manusia. Ini kan yang Valentine ini akhirnya apa ya? Menyimpang gitu. Bahwa menumpahkan kasih sayang kepada semua makhluk Allah adalah ibadah. Tapi caranya tetap saja harus sesuai dengan syariat. Ada anak yatim yang harus diberikan, ada orang miskin yang harus diberikan, ada ibu yang harus dihormati, ada bapak yang harus dihormati. Kalau kata orang tua saya, pakai bahasa Betawi mohon maaf, kebangatan tolol kalau masih ada hari ibu, hari ayah, hari cuci tangan sedunia. Orang Islam kebangatan tolol kalau masih ada hari ibu. Ngapain nungguin hari ibu? Kebangatan tolol kalau masih ada hari ayah. Ini kalau pakai bahasa Betawi. Bahkan kemarin belum lama ada hari cuci tangan sedunia. Cuci tangan ada harinya. Nah, jadi kalau bahasa Ibda bin Nasik, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita mulai dengan diri kita. Saya di rumah itu tidak ada yang begitu-begitu. Istri saya malah kagak tahu tanggal 14 tuh. Cuma kan kadang-kadang yang ngajakin room service itu, tadi saya ke sebuah minimarket. Coklatnya Pak, lagi promo 10.002. Silver Queen. Ini ntar diedit kagak? Gara-gara palen. Jadi ya tetap saja. Apakah itu akan mengaruhi akidah? Lama-lama iyalah. Lama-lama iya. Nah, khusus buat Valentine ya. Kalau ulang tahun selama dijalankan dengan syariat Islam yang baik, itu kan ada ayat yauma wulidtu wa yauma yub'atsu hayya. Semoga Allah memberikan kepadaku ketika aku dilahirkan dan ketika aku diwafatkan.
Walaupun zaman Nabi kan nggak ada. Iya, nggak ada. Tapi itu tadi tuh. Itu dijadikan istidlal, dalil bahwa Nabi pernah ditanya, kenapa puasa Senin Kamis? Jawaban Nabi apa? Hari itu aku dilahirkan. Hari itu aku diwahyukan. Hari itu aku pergi hijrah. Maka ada salat, hari itu aku dilahirkan. Nabi puasa. Jadi emang boleh puasa di hari ulang tahun. Kalau pakai dalil itu mestinya boleh. Puasa, sedekah, banyak-banyak bersyukur. Diarahkan ke sana. Tapi kalau Valentine memang dasarnya udah kagak beres itu. Orang zina, dibunuh, dibelain. Kan gitu kira-kira ya. Orang zina, dibunuh, dibelain. Seakan-akan ada kasih sayang yang tersumbat. Umat Islam nggak ada yang kasih sayang yang tersumbat. Bahkan di hadis Riyadhus Shalihin itu ada sebuah hadis mengatakan innalillahi, Allah mempunyai mi'at rahmatin, 100 rahmat. Wa anzala fid dunya rahmatan wahidatan, Allah turunkan ke dunia satu rahmat. Gara-gara satu rahmat ini orang saling menyayangi sampai gajah ngangkat kakinya takut anaknya keinjek. Itu efek dari kasih sayang Allah yang satu. Dan nanti akan disempurnakan di hari kiamat yang 99. Gara-gara itu macan nggak mau makan anaknya. Satu. Jadi Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Yuk berkasih sayang, nggak usah nungguin tanggal 14 Februari. Tapi sekali lagi ya, dalam batas-batas kan. Sama istri oke, bini orang mah jangan. Sama anak oke, anak orang jangan. Nah. Jadi saya kalau ada tamu perempuan tuh selalu saya panggil istri saya yang ngadep duluan, walaupun dia mau ketemu saya. Kalau mau ngobrol harus ada istri saya. Bahkan kalau mohon maaf karena jurusan saya kuliah itu jurusan rumah tangga, dulu namanya al-ahwal asasiyah. Jadi kadang-kadang orang yang punya konflik rumah tangga suka ke rumah saya. Cuma kalau yang datang perempuan saya nggak mau. Dua-duanya harus datang. Laki atau perempuan, suami istri. Kalau istrinya doang nggak. Emang apa Ustadz? Berarti gua ngobrol sama bini orang dong. Nanti depan sama istri? Enggak. Biasa kalau yang datang istri doang pasti jelek-jelekin suami. Yang datang suami doang jelekin istri. Datang dua-duanya. Nah, jadi ya sekali lagi tuh hal-hal semacam itu memang harus bisa nggak bisa jadi nanti akhirnya orang menganggap bahwa mohon maaf deh ya, ciuman halal gara-gara bisa jadi nanti gara-gara Valentine tuh. Jagalah diri kita dan keluarga kita, salurkan kasih sayang kepada yang sebenarnya, dan Islam tidak mengenal hari kasih sayang sepanjang hari, sepanjang masa, kapanpun. Irhamu man fil ard yarhamkun man bis sam. Ada lagi? Cukup deh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan bi sihhatin wa 'afiyatin wa sa'ati rizqin. اللهم اصلح أجسادنا في رمضان وقوي أبداننا في رمضان وخلص أعمالنا في رمضان يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله